Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar. Bersama saya Binar Dirizi. Di video kali ini kita akan membahas seputar model soal SKB CAT Formasi Polisi Pamong Praja Pol PP yang akan teman-teman hadapi. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk di like ya. Pada kesempatan kali ini saya juga menawarkan ke teman-teman yang berminat untuk membeli buku SKB CAT Polisi Pamong Praja. Untuk pembelajaran lebih lanjut dapat dicek di katalog video ini ya. Nah, jika teman-teman tidak keburu, kemungkinan tidak keburu ya karena waktunya sudah sangat mepet. Jadi di sini saya menawarkan kepada teman-teman untuk pembelajaran melalui secara PDF ini ya, dapat di-download PDF-nya. Dapatkan PDF soal dan pembahasannya pada video ini dengan cara join atau gabung, pilih yang serumpun ya. Ingat, pilih paket serumpun khusus ini. Ataupun jika belum ada serumpun, silakan ke paket semangat. Ya, hanya dengan Rp9.900 saja teman-teman sudah bisa mendapatkan contoh soal seperti ini. Dan saya akan bagikan PDF-nya ya. PDF-nya yang kita bahas ini ya, soal dan pembahasannya. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? A. Pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. B. Lembaga yang terdiri dari DPRD dan kepala daerah. C. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. D. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. E. Instansi vertikal yang bertugas di daerah tertentu. Jawaban paling tepat adalah C. Pemerintah pusat merujuk pada Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dibantu oleh wakil presiden dan para menteri sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya di soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah? A. Kegiatan pemerintah pusat di daerah. B. Urusan pemerintahan yang tidak dilimpahkan ke pemerintah daerah. C. Pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. D. Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi. E. Lembaga perwakilan di tingkat provinsi. Nah, jika pertanyaan seperti itu, maka jawaban yang tepat adalah D. Karena dalam pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? A. Penyerahan kekuasaan pemerintah pusat ke daerah secara mutlak. B. Hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. C. Pembagian tugas antara pemerintah pusat dan DPRD. D. Tanggung jawab gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat. E. Sistem kerjasama antara provinsi dan kabupaten. Iya, jawaban paling tepat adalah B. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Oke, selanjutnya di soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi? A. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. B. Pelimpahan sebagai urusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. C. Sistem kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. D. Penyerahan seluruh urusan negara kepada daerah otonom. E. Delegasi tugas kepada DPRD. Jawaban paling tepat adalah A. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Selanjutnya di soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi? A. Pemusatan seluruh urusan pemerintahan di pemerintah pusat. B. Penyerahan seluruh urusan kepada kepala daerah. C. Pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada DPRD. D. Sistem pembagian tugas antara provinsi dan kabupaten. E. Pelimpahan sebagai urusan pemerintah pusat kepada gubernur, instansi vertikal, atau kepala daerah.
Jawaban paling tepat adalah E. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur, instansi vertikal, atau kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya, di soal nomor 7. Apa perbedaan utama antara desentralisasi dan dekonsentrasi? A. Desentralisasi melibatkan penyerahan urusan, sedangkan dekonsentrasi melibatkan pelimpahan sebagian urusan. B. Desentralisasi dilakukan di tingkat kabupaten, sedangkan dekonsentrasi di tingkat nasional. C. Desentralisasi hanya melibatkan DPRD, sedangkan dekonsentrasi melibatkan kepala daerah. D. Desentralisasi berlaku untuk otonomi daerah, dekonsentrasi berlaku untuk tugas pembantuan. E. Desentralisasi berkaitan dengan penyelenggaraan urusan sosial, dekonsentrasi berkaitan dengan urusan ekonomi. Nah, jika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, maka teman-teman dapat memahami apa maksud dari desentralisasi dan dekonsentrasi. Pengertiannya seperti apa. Jadi, jika pertanyaan seperti ini, maka jawabannya paling tepat adalah A. Desentralisasi adalah penyerahan urusan kepada daerah otonom, sedangkan dekonsentrasi hanya pelimpahan sebagian urusan yang masih di bawah kontrol pemerintah pusat. Selanjutnya, di soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan instansi vertikal? A. Lembaga yang dibentuk oleh DPRD di daerah. B. Perangkat kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian di daerah yang melaksanakan urusan pemerintah pusat. C. Satuan kerja pemerintah daerah otonom. D. Instansi yang bekerja di bawah gubernur dan kepala daerah. E. Lembaga perwakilan masyarakat di tingkat kabupaten. Jawaban paling tepat adalah B. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian atau lembaga non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan pusat di wilayah tertentu. Selanjutnya, di soal nomor 9. Apa tujuan utama otonomi daerah? A. Menyerahkan seluruh urusan negara ke pemerintah daerah. B. Memusatkan tugas pemerintahan di tangan DPRD. C. Mengurangi peran pemerintah pusat dalam pemerintahan. D. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kewenangan daerah. E. Menghalangi peran instansi vertikal. Menghilangkan peran instansi vertikal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Tujuan utama otonomi daerah adalah melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat setempat. Selanjutnya, di soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan asas otonomi? A. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat. B. Pembagian tugas antara DPRD dan pemerintah pusat. C. Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hak dan kewenangan daerah. D. Pelaksanaan tugas pemerintah pusat di tingkat provinsi. E. Pengaturan hubungan antara provinsi dan kabupaten. Jawaban paling tepat adalah C. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hak dan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Selanjutnya, di soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan tugas pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? A. Penugasan dari DPRD kepada kepala daerah untuk melaksanakan pemerintahan. B. Kerjasama antara dua pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah lokal. C. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah berdasarkan asas desentralisasi. D. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau provinsi, kepada kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. E. Pengalihan urusan pemerintahan pusat kepada instansi vertikal di daerah. Jawaban paling tepat adalah D. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Selanjutnya, di soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan daerah otonom? A. Wilayah administratif yang dikelola oleh pemerintah pusat. B. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. C. Satuan kerja pemerintah daerah di bawah gubernur.
D. Forum koordinasi antara DPRD dan kepala daerah. E. Gugusan pulau-pulau yang membentuk wilayah pemerintahan. Jawaban paling tepat adalah B. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Selanjutnya di soal nomor 13. Apa yang dimaksud dengan wilayah administratif? A. Daerah otonom yang dipimpin oleh kepala daerah. B. Wilayah kabupaten atau kota yang memiliki potensi khusus. C. Wilayah kerja perangkat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. D. Wilayah dengan karakteristik geografis berupa gugusan pulau. E. Daerah yang baru dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Jawaban paling tepat adalah C. Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat, termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Selanjutnya di soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan wajib? A. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. B. Urusan pemerintahan yang hanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. C. Urusan pemerintahan pilih yang diatur oleh daerah sesuai potensi. D. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah otonom. E. Urusan pemerintahan terkait kebutuhan dasar masyarakat. Jawaban paling tepat adalah A. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang diselenggarakan oleh semua daerah tanpa terkecuali. Selanjutnya di soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan pilihan? A. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah berdasarkan potensi lokal. B. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat. C. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur. D. Urusan pemerintahan terkait koordinasi antar daerah. E. Urusan pemerintahan yang menjadi tugas Forkopimda. Jawaban paling tepat adalah A. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selanjutnya di soal nomor 16. Apa yang dimaksud dengan pelayanan dasar? A. Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. B. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. C. Pelayanan disesuaikan dengan potensi daerah. D. Pelayanan khusus kepada daerah otonom berciri kepulauan. E. Pelayanan yang disediakan oleh instansi vertikal di daerah. Ya, jawaban paling tepat adalah A. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selanjutnya di soal nomor 17. Apa yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal? A. Batas maksimal pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. B. Ketentuan khusus tentang pelayanan publik di daerah tertentu. C. Standar pelayanan pemerintah pusat kepada daerah tertentu. D. Standar pelayanan diberikan instansi vertikal di daerah. E. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak warga negara secara minimal. Jawaban yang paling tepat adalah E. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak warga negara secara minimal. Oke, itu jawabannya ya, E. Selanjutnya di soal nomor 18. Apa yang dimaksud dengan Forkopimda? A. Forum diskusi antar anggota DPRD. B. Forum komunikasi antar kepala daerah di tingkat provinsi. C. Lembaga yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah. D. Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat umum. E. Forum yang menentukan potensi daerah otonom. Jawaban paling tepat adalah D. Forkopimda adalah forum koordinasi pimpinan di daerah yang membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Kan ya, D. Selanjutnya di soal nomor 19. Apa yang dimaksud dengan daerah provinsi yang berciri kepulauan? A. Provinsi yang terletak di kawasan pesisir. B. Provinsi dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan dan terdiri dari gugusan pulau. C. Wilayah administratif dikelola oleh pemerintahan pusat. D. Provinsi yang memiliki potensi pariwisata maritim. E. Daerah otonom yang baru dikenal berdasarkan kebutuhan geografis. Jawaban paling tepat adalah B. Daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah provinsi dengan karakteristik geografis lautan yang lebih luas
dari daratan dan terdiri atas gugusan pulau. Selanjutnya di soal nomor 20. DPRD, apa yang dimaksud dengan pembentukan daerah? A. Proses pemisahan wilayah administratif dengan menjadi daerah otonom. B. Penggabungan dua wilayah menjadi satu daerah otonom. C. Penetapan status daerah pada wilayah tertentu. D. Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah tertentu. E. Penugasan khusus pemerintah pusat kepada daerah otonom. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pembentukan daerah adalah proses penetapan status daerah pada wilayah tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya di soal nomor 21. Apa yang dimaksud dengan daerah persiapan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? A. Daerah baru yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah. B. Bagian dari satu atau lebih daerah yang disiapkan untuk daerah-daerah baru. C. Wilayah administratif yang ditetapkan sebagai daerah otonom. D. Daerah yang memiliki potensi geografis untuk menjadi provinsi. E. Wilayah kerja perangkat daerah yang akan dilimpahkan ke pemerintahan pusat. Jawaban paling tepat adalah B. Daerah persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding dan sedang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru. Selanjutnya di soal nomor 22. Apa yang dimaksud dengan cakupan wilayah? A. Daerah kabupaten atau kota yang menjadi bagian daerah provinsi atau kecamatan yang menjadi bagian daerah kabupaten atau kota. B. Wilayah yang menjadi pusat administratif provinsi. C. Wilayah kerja perangkat daerah di tingkat lokal. D. Wilayah yang dijadikan target pembangunan. E. Wilayah administratif yang telah ditetapkan sebagai daerah persiapan. Jawaban paling tepat adalah A. Cakupan wilayah atau daerah kabupaten kota yang akan menjadi bagian dari wilayah daerah provinsi atau kecamatan yang menjadi bagian wilayah daerah atau kabupaten atau kota. Nomor 23. Apa yang dimaksud dengan perangkat daerah? A. Unsur yang membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. B. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan otonomi daerah. C. Instansi vertikal di bawah pemerintah pusat. D. Organisasi masyarakat yang mendukung pemerintahan daerah. E. Forum koordinasi antar pemerintah daerah. Jawaban paling tepat adalah A. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya di soal nomor 24. Apa yang dimaksud dengan kecamatan? A. Wilayah kerja perangkat daerah di tingkat provinsi. B. Wilayah yang menjadi lokasi pembangunan pusat layanan masyarakat. C. Wilayah administratif di bawah pemerintah pusat. D. Daerah otonom dengan status khusus. E. Bagian dari daerah, kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah, kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Selanjutnya di soal nomor 25. Apa yang dimaksud dengan peraturan daerah atau perda? A. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk daerah tertentu. B. Peraturan gubernur yang mengatur wilayah administratif. C. Perda provinsi dan perda kabupaten kota. D. Peraturan dikeluarkan oleh kepala daerah tanpa persetujuan DPRD. E. Peraturan pemerintah yang berlaku di daerah. Jawaban paling tepat adalah C. Peraturan daerah atau perda adalah peraturan yang mencakup perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Nomor 26. Apa yang dimaksud dengan peraturan kepala daerah atau perkada? A. Peraturan dikeluarkan oleh camat di tingkat kecamatan. B. Peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. C. Aturan yang ditetapkan pada instansi vertikal di daerah. D. Peraturan yang menetapkan batas wilayah daerah persiapan. E. Aturan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Jawaban paling tepat adalah B. Peraturan kepala daerah atau perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati atau wali kota yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Kebijakan daerah maksudnya ya. Selanjutnya nomor 27. Apa yang dimaksud dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD? A. Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. B. Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.
C. Dokumen perencanaan yang diterbitkan setiap tahun. D. Dokumen yang berisi strategi pembangunan daerah dalam satu periode pemerintahan. E. Rencana pembangunan yang khusus untuk wilayah administratif baru. Jawaban yang paling tepat adalah A. RPJPD. RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan jangka panjang. Selanjutnya di soal nomor 28, apa yang dimaksud dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah? RPJMD. A. Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. B. Dokumen perencanaan daerah untuk periode 2 tahun, 20 tahun maksudnya. C. Dokumen perencanaan tahunan daerah. D. Dokumen perencanaan strategis daerah persiapan. E. Rencana pembangunan yang diterbitkan kepala daerah setiap bulan. Jawaban paling tepat adalah A. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya di soal nomor 29, apa yang dimaksud dengan rencana kerja pemerintah daerah RKPD? A. Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. B. Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. C. Dokumen perencanaan strategis nasional yang ditetapkan di daerah maksudnya. D. Dokumen yang mencakup pembentukan daerah baru. E. Dokumen kerjasama antara daerah otonom. Jawaban paling tepat adalah B. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tahunan. Selanjutnya di soal nomor 30, apa yang dimaksud dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah? A. Proses transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah otonom. B. Sistem hibah dari pemerintah pusat ke daerah. C. Mekanisme pengelolaan dana daerah oleh kementerian terkait. D. Prosedur pemungutan pajak dan retribusi pemerintah. E. Sistem pembagian keuangan yang adil, proposal, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Jawaban yang paling tepat adalah E. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang berdasarkan prinsip adil, proporsional, dramatis, transparansi, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dulu mengenai pembahasan soal SKB CAT formasi polisi Pamong Praja. Semoga yang menonton dapat bisa lulus 100% lulus CPNS tahun 2024. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.